Halo teman Meja Edi, selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Hari ini kita akan membahas sebuah langkah besar yang baru saja diumumkan, pelantikan Prof. Mahfud MD sebagai anggota tim reformasi Polri. Sebuah kabar yang langsung jadi sorotan publik, menimbulkan harapan, sekaligus tanda tanya besar. Apakah ini akan menjadi titik balik bagi institusi kepolisian kita? Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasimu, dan beri like kalau kamu mendukung reformasi kepolisian yang lebih bersih dan transparan. Yuk, kita mulai pembahasannya. Pelantikan Mahfud MD sebagai anggota tim reformasi Polri bukanlah peristiwa biasa. Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap berbagai kasus di tubuh kepolisian, langkah ini dianggap sebagai sinyal kuat dari pemerintah bahwa perubahan harus segera dimulai. Dalam sambutannya, Mahfud MD menegaskan, tim ini bukan sekadar formalitas. Ia mengatakan, reformasi Polri adalah pekerjaan besar yang menuntut integritas, keberanian, dan kejujuran. Ini bukan tentang mencari siapa salah, tapi memperbaiki sistem. Tapi apa sebenarnya alasan dibentuknya tim reformasi Polri ini? Sejak beberapa tahun terakhir, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sempat mengalami penurunan. Berbagai kasus, dari tragedi Kanjuruhan, kasus Sambo, hingga isu-isu penyalahgunaan wewenang, telah menjadi sorotan tajam. Pemerintah merasa perlu mengambil langkah konkret. Dan siapa lagi yang paling tepat memimpin langkah besar ini kalau bukan Mahfud MD, tokoh hukum yang dikenal tegas, berintegritas, dan berani bicara apa adanya. Nama Mahfud MD bukanlah nama baru di dunia hukum Indonesia. Dari guru besar hukum, Ketua Mahkamah Konstitusi, hingga Menko Polhukam, Mahfud dikenal sebagai sosok yang tak gentar menghadapi tekanan politik. Publik percaya, dengan ketegasannya, Mahfud MD mampu menjadi penyaring moral di tubuh kepolisian. Namun tentu saja, jalan reformasi tidak akan mudah. Ada banyak tantangan, resistensi dari dalam, dan kepentingan yang harus dihadapi. Lalu apa saja tugas tim reformasi Polri ini? Berdasarkan mandat yang diberikan, tim ini akan meninjau ulang sistem rekrutmen dan promosi jabatan, meningkatkan transparansi keuangan dan operasional, mengawasi penanganan kasus agar lebih akuntabel, dan tentu saja, memperkuat hubungan Polri dengan masyarakat. Ini bukan sekadar tugas administratif. Ini adalah misi moral, mengembalikan kepercayaan rakyat kepada penegak hukum mereka sendiri. Sejak pengumuman pelantikan Mahfud MD, reaksi publik langsung bermunculan. Di media sosial, banyak yang memberi dukungan, bahkan menyebut langkah ini sebagai harapan baru bagi Polri. Namun tak sedikit pula yang skeptis, mempertanyakan, apakah reformasi bisa berhasil di tengah struktur yang begitu kompleks. Sementara itu, dari sisi politik, kehadiran Mahfud MD juga dianggap strategis. Ia bukan hanya tokoh hukum, tapi juga sosok yang punya keberanian melawan arus, termasuk saat harus menegur lembaga penegak hukum sendiri. Reformasi Polri bukan sekadar mengganti struktur, tapi soal mengembalikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Di pundak Mahfud MD dan timnya, kini tersimpan harapan besar jutaan rakyat Indonesia. Harapan agar hukum benar-benar berpihak pada yang lemah, bukan pada yang kuat. Wajah masyarakat kecil, polisi membantu rakyat. Mahfud berbicara dengan anggota Polri muda. Suasana apel pagi dengan semangat baru. Apapun hasilnya nanti, langkah ini sudah membuka babak baru. Masyarakat kini punya alasan untuk berharap lagi. Dari dalam tubuh Polri sendiri, muncul beragam reaksi. Sebagian anggota menyambut baik, menganggap kehadiran Mahfud sebagai angin segar yang akan membantu memperbaiki citra institusi. Namun sebagian lain masih merasa ragu, apakah reformasi ini akan benar-benar berpihak pada perubahan, atau sekadar proyek politik. Suara-suara inilah yang menjadi tantangan tambahan. Mahfud dan timnya harus bisa membuktikan bahwa reformasi bukan untuk menghukum, melainkan untuk membangun kembali kepercayaan. Para pengamat politik dan hukum pun ikut menyoroti langkah besar ini. Menurut beberapa ahli, penunjukan Mahfud MD adalah sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menegaskan arah baru bagi Polri. Namun keberhasilan reformasi sangat bergantung pada dukungan publik dan komitmen internal Polri sendiri. Seorang pakar bahkan mengatakan, kalau Mahfud gagal, bukan karena dia tidak mampu, tapi karena sistem yang belum siap untuk berubah. Kalimat itu seolah menjadi peringatan, bahwa keberanian satu orang belum cukup, harus ada gerakan bersama. Perlu diingat, reformasi Polri bukan hal baru.
Sejak tahun-tahun awal pasca reformasi 1998, sudah banyak wacana dan program yang dijalankan, mulai dari transparansi anggaran, pembenahan rekrutmen, hingga digitalisasi pelayanan. Namun, hasilnya belum sepenuhnya memuaskan. Kini, Mahfud MD datang bukan untuk mengulang sejarah, tapi untuk memperbaikinya. Ia membawa pengalaman, moralitas, dan tekad untuk memastikan bahwa kali ini, reformasi benar-benar berjalan. Jika reformasi ini berhasil, Polri bisa menjadi institusi penegak hukum yang modern, humanis, dan dipercaya rakyat. Tapi jika gagal, kepercayaan publik bisa semakin terkikis, dan itu akan menjadi beban sejarah bagi generasi berikutnya. Polisi melayani masyarakat dengan senyum. Teknologi digital di kepolisian, Mahfud MD memberi arahan. Semua mata kini tertuju pada Mahfud MD dan tim reformasinya. Akankah mereka mampu menulis babak baru dalam sejarah hukum Indonesia? Atau justru terjebak dalam lingkaran lama yang tak kunjung usai? Perjalanan panjang menuju reformasi Polri masih di awal jalan. Tapi langkah pertama ini sudah menunjukkan niat kuat untuk berubah. Kita semua punya peran, sebagai warga, sebagai pengamat, dan sebagai bagian dari bangsa ini, untuk terus mengawal perubahan itu. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Apakah kamu percaya Mahfud MD bisa menjadi motor perubahan Polri? Like, share, dan subscribe channel Meja Edi, agar kamu nggak ketinggalan update menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tetap kritis, tetap cerdas, dan tetap semangat untuk Indonesia yang bersih dan adil.